Pemirsa, harga kedelai melonjak naik dan lantas apa pemicunya dan bagaimana produsen tahu menyikapi hal tersebut? Ya, dan untuk mengetahui hal tersebut pemirsa, kita akan segera terhubung dengan pengamat klimatologi lingkungan yakni Bayu Dwi Apri via sambungan Zoom dan produsen tahu Dede Zainuddin via sambungan telepon. Selamat pagi Bapak-bapak, ada Pak Bayu dan juga Pak Dede. Apa kabar? Iya, baik. Baik ya, kita ke Pak Bayu terlebih dahulu. Ini harga kedelai naik, bahkan di Purworejo sendiri sudah mengatakan sejak awal Oktober sudah 19 kali harga kedelai ini naik. Sebenarnya pemicunya apa sih Pak Bayu? Ya, kalau pemicunya sendiri adalah yang pertama kondisi global ya. Jadi nilai tukar rupiah itu juga berpengaruh juga terhadap dolar. Kemudian juga produktivitas di negara-negara penghasil kedelai dalam hal ini adalah Amerika dan juga Brasil itu juga mengalami penurunan. Salah satunya karena dampak perubahan iklim gitu ya. Sehingga mereka pun produktivitasnya turun, kemudian yang diekspor pun dari Amerika maupun Brasil ini juga otomatis berkurang. Sehingga memang hal itu yang menyebabkan salah satunya adalah harga impor itu di Indonesia itu menjadi naik. Gitu. Oke, baik. Kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya wilayah mana nih Pak yang paling terdampak dengan kenaikan harga kedelai ini? Ya di produsen tahu maupun tempe gitu ya. Jadi memang untuk yang di daerah atau wilayah yang penghasil tempe dan tahu itu memang akhirnya ya terkena dampaknya. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu juga sebagai sentra-sentra tempe dan tahu itu juga menjadi salah satu korban dari kenaikan harga kedelai, dalam hal ini adalah kedelai impor. Ya Pak, ini terkait dengan impor juga. Kenapa sih orang Indonesia ini tergantung dengan ini ya, kedelai? Impor khususnya ya? Ya, karena memang kalau kita bicara kedelai itu kebutuhan Indonesia itu kan sangat besar ya, sekitar 3,6 kalau nggak salah 3,6 juta ton per tahun gitu ya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu hanya bisa memenuhi sekitar 1 juta. Artinya apa? Artinya ya yang 2,6 ini harus kita impor. Itu salah satunya. Nah memang untuk di kedelai sendiri memang yang paling optimal itu di kondisi iklim yang subtropis di 4 musim gitu ya. Walaupun di kita juga bisa menanam, tetapi memang tidak bisa optimal. Salah satunya karena kondisi fluktuasi iklim ini yang sangat bervariasi kalau di kita. Kalau di subtropis yang 4 musim itu kan jelas ya. Jadi musim semi, panas, gugur, kemudian dingin gitu ya. Mereka jelas kondisi iklimnya. Tetapi di kita itu sangat fluktuatif sekali. Bahkan kondisi El Nino, kemudian juga tahun lalu La Nina itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kedelai di dalam negeri. Oke, baik, kita ke Pak Dede, Pak. Anda selaku produsen kedelai ini kan seberapa besar sebenarnya kenaikan harga kedelai yang Anda sendiri alami dan ini terjadi sudah berapa lama Pak? Ya, semenjak ini ya Bu ya, mulai 3 bulan kenaikan kedelai itu cukup drastis kenaikannya gitu Pak. Makanya saya sebagai perajin sampai Sumedang itu merasa keberatan gitu. Bahkan sampai turun 50% dalam penghasilan dalam produk juga kan. Kita mau menaikkan harga ya namanya di pasaran kadang-kadang menurun offset. Jadi saya mohon ke pemerintah ini jangan sampai pengrajin kecil ini belum besar. Kemarin kayak begini tuh ada subsidi dari pemerintah. Kalau lagi naik ini waktu tahun 2022 kalau salah ya, itu ada subsidi dari pemerintah yang harga 10.000 itu bisa membantu gitu Bu. Cuman kenaikan sekarang nggak tahu subsidi ada lagi atau enggak Bu. Ya, Pak Dede, ini gimana teman-teman menyikapi harga naik ini? Ya semuanya pasti Pak menurut pengrajin tahu Sumedang ini banyak yang belum bisa juga gitu kan. Apakah dari segi mungkin kualitasnya mungkin berkurang atau mungkin dimensinya jadi kecil dikarenakan mungkin harga kedelai ini naik? Ya itu Pak, katanya berarti kita mengurangi kiloan Pak. Biasanya kita pakai 8 kilo menjadi 7 kilo untuk antisipasi kita kerugian yang lebih besar gitu Pak. Berarti ada pemasaran juga agak menurun gitu.
Oke, baik. Berarti ada perubahan bentuk dan juga ini ya jumlah produksi ya Pak ya dikarenakan naiknya harga kedelai ini. Baik, untuk dampaknya sendiri bagaimana Pak Dede? Apakah penjualan Anda tetap ada di apa namanya masyarakat tetap mencari kedelai atau seperti apa? Dampaknya tetap ada. Kalau kedelai sih sebenarnya banyak. Iya, Pak Dede. Ya aja. Apa sih otomatis pengusaha orang yang Pak Dede mungkin audionya bisa dinaikin Pak Dede. Iya Pak. Ya, silakan. Ada. Iya, silakan dengan jawabannya. Iya. Ya karena ini bos sebenarnya kedelai banyak gitu. Kan importer Sumedang juga sekarang banyak datang tiap hari juga. Tapi kok naik? Alasannya impornya di sana telat. Apa ini alasannya Bu sebenarnya buat pengrajin ini gitu kan? Kalau emang nggak ada di sana juga pasti nggak ada. Ini kedelai banyak, itu ada. Cuma permainan di harga ada menurut saya. Ya, baik. Oke, kita kembali ke Pak Bayu lagi. Pak, tadi kan dikatakan bahwa demand-nya sebenarnya banyak ya di Indonesia begitu ya. Apalagi kita ini salah satu pecinta tahu tempe juga ya. Sangat bergantung sekali dengan tahu dan juga tempe. Bahkan masuk ke 4 sehat 5 sempurna ya, Togi ya. Nah, Pak Bayu kalau kita lihat, kalau begini masalahnya begitu ya, yang dirugikan juga para produsen kedelai, begitu tahu tempe juga salah satunya. Apakah sebenarnya kedelai ini kurang optimal untuk dikembangkan di negara musim tropis seperti kita? Ya, tadi saya sampaikan kalau di negara yang di tropis gitu ya, di negara kita gitu memang kurang optimal gitu ya, kurang optimal artinya adalah ya tadi ada fluktuasi iklim itu yang sangat dinamis sekali gitu ya dan sangat fluktuatif. Padahal kan sudah kedelai ini sudah perlu suatu lingkungan yang optimal gitu ya, yang pasti gitu ya. Nah, di negara-negara yang subtropis, yang 4 musim gitu ya, kayak Amerika Selatan, dalam hal Brasil itu negara subtropis yang mereka ini sangat optimal untuk pengembangan kedelai. Ini salah satu alasan kenapa kedelai ini tidak optimal. Tetapi apakah bisa ditanam? Itu bisa gitu ya. Kita banyak juga mengembangkan kedelai lokal. Tetapi permasalahannya adalah ya tidak optimal tadi. Ya. Nah, selain faktor lain ya di luar dari kondisi iklim tadi juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan memang kedelai ini tidak bisa optimal di Indonesia. Oke, baik. Berarti dibutuhkan adanya terobosan dan juga inovasi dong Pak, di mana ketika kedelai ini susah tumbuh di Indonesia, pemerintah mungkin harus ada terobosan-terobosan. Kalau menurut Anda apa Pak yang harus dilakukan? Ya, sekarang dengan kondisi seperti ini memang harus dikembangkan adalah varietas-varietas yang adaptif terhadap kondisi perubahan iklim seperti ini gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ekstensifikasi lahan. Karena kedelai itu kan bukan pangan pokok ya, istilahnya petani itu kan menanam itu di sela-sela. Artinya adalah setelah tanam padi gitu ya, atau tanam jagung baru mereka tanam kedelai di musim tanam ketiga gitu. Nah, mungkin juga mulai dikembangkan sentra-sentra atau wilayah-wilayah yang memang khusus dia untuk nanam khusus untuk kedelai gitu ya. Mungkin ini juga perlu dipikirkan. Kemudian juga yang paling penting adalah memang terkait dengan stabilan harga. Ini juga menjadi hal yang penting gitu. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Dede juga, intervensi dari pemerintah itu juga menjadi hal yang penting dalam menstabilkan untuk meningkatkan produktivitas dari kedelai itu sendiri. Ya, Pak Bayu, ini mungkin terkait dengan harga juga. Apakah ada faktor juga konflik Ukraina-Rusia juga? Akhirnya harga impor dari kedelai ini juga naik dan susah untuk kita mendapatkannya. Ya, kalau terkait dengan konflik, biasanya terkait dengan, saya sampaikan di awal adalah kaitannya dengan nilai tukar gitu, nilai tukar rupiah yang memang saat ini menurun, jatuh gitu ya, menurun gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu permasalahannya. Memang ini juga salah satunya diakibatkan konflik walaupun tidak secara langsung gitu ya. Tetapi memang hal yang paling penting adalah memang kondisi iklim ini yang di negara asalnya di Amerika maupun di Brasil sebagai penghasil kedelai utama itu juga mereka produktivitasnya turun gitu ya. Sehingga yang diekspor gitu ya, yang diekspor itu juga mengalami penurunan, dan inilah salah satu kenapa harga kedelai di Indonesia itu menjadi naik. Baik. Kalau kita lihat, kalau tadi Pak Bayu bilang katanya bukan menjadi makanan pokok ya, tapi sekarang seolah-olah tempe dan juga tahu seperti makanan pokok ya Pak Bayu. Kalau Anda lihat, apakah suatu saat nanti kita sudah tidak akan bergantung lagi dengan kedelai impor Pak? Apakah Indonesia bisa berada di fondasinya sendiri untuk memproduksi kedelai di tanah air? Ya, sebenarnya kan untuk komoditas bahan baku untuk tahu maupun
tempe itu kan juga sebenarnya bisa dari produk kacang-kacangan gitu ya, seperti kacang koro gitu ya, kacang hijau itu bisa. Tetapi memang ini membutuhkan cara pembuatan yang berbeda yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada taste yang berbeda gitu. Nah, orang Indonesia ini kalau taste-nya berbeda ini mereka nggak mau gitu ya. Tapi memang ini menjadi suatu hal yang mungkin nanti bisa dikembangkan, dibiasakan gitu ya. Jadi ketergantungan terhadap kedelai ini sudah tidak tidak menggantung hanya pada kedelai gitu ya. Kacang-kacangan itu juga bisa menjadi salah satu sumber dari bahan baku untuk tahu maupun untuk tempe. Nah, untuk menjadi seorang suatu ini produktivitas dari kedelai itu menjadi unggul lagi gitu ya. Jadi dari produk lokal itu menjadi unggul lagi ya. Tadi saya sampaikan, ciptakanlah kita varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim gitu ya. Kondisi Indonesia yang sangat fluktuatif, tidak pasti dan sebagainya ini diciptakan, kemudian juga pemerintah menyediakan lahan yang memang khusus atau spesifik untuk tanami tanaman kedelai. Ya, mungkin kita kembali lagi ke Pak Dede. Pak Dede, ini terkait dengan mungkin ini ya teman-teman terkait dengan ini tuh produsen atau produksi tahu. Apakah ada cara lain ini untuk agar teman-teman ini bisa survive juga? Iya Pak. Begini Pak, saya mohon kembali ke tahun era Pak Soeharto dulu ya Pak ya. Kita tidak tergantung ke kacang impor Pak. Dulu dari Lampung aja ada pemasukan ke Freeport di Sumedang itu sekitar puluhan ton, Pak. Bisa membantu dengan ke produksi tahu tidak terlalu mahal. Sekarang udah sejak tahun Orde Baru pakai pastel ini nggak ada penanaman kedelai dari Lampung, dari Jawa itu nggak ada. Padahal komoditi kedelai lokal itu lebih enak Pak, sebenarnya lebih gurih gitu kan. Untuk dibandingkan dirasain. Saya mohon ke pemerintah ini untuk membantu menggalakkan lagi pengembangan penanaman kedelai, Pak. Itu solusi pertama kalau menurut saya, Pak. Ya, Pak Dede, apakah mungkin input ini sudah diketahui atau mungkin oleh pemerintah? Ya, karena gini, Pak. Semenjak ini kan kopi Sumedang juga tidak berjalan, Pak. Tidak ada koordinasi lagi karena adanya pasar bebas itu, Pak. Jadi kopi Sumedang juga sekarang belum tikar. Kalau dulu kan disurvei sama Bulog tadi. Jadi satu wadah kalau itu. Baik. Jadi kenaikan itu tidak bisa kayak sekarang, Bu. Gitu kan? Dari pedagang cukong besar ini sudah bersaing gitu. Kalau dulu mah satu wadah dari produksi. Baik. Pak Dede, untuk menyiasati kenaikan harga sejauh ini hal yang paling krusial yang Anda lakukan apa nih Pak Dede dari Anda pribadi dan juga teman-teman? Ya kalau menurut saya mah ya pengurangan itu tuh kiloannya gitu kan, bisa memperkecil. Tapi itu tidak efektif banget gitu, tetap aja merugi gitu kan, omset menurun. Ya jalan satu-satunya untuk saya sebagai pengrajin ya otomatislah pemerintah membantu menurunkan lagi harga kedelai ini Bu. Maksimalnya 10.000 gitu kan, maksimal itu udah maksimal, kita masih bisa produksi gitu kan. Ya, tapi kan pasti butuh proses juga Pak Dede untuk menurunkan hal tersebut. Apakah mungkin ada material lain yang bisa atau mungkin teman-teman bisa berinovasi? Iya, paling ya menurut saya kan cuma kita bertahap aja Pak, bertahan di produksi meskipun kita kecil, produksi misalkan kita 50 ya kita bertahan di 50 Pak untuk bisa lakuin. Karena untuk meningkatkan ini sulit untuk pemasaran harga tahu untuk menaikkan harga contohnya Pak di pasaran itu. Oke, baik. Berarti Pak Dede selaku produsen tahu ini ya berharap agar pemerintah dapat menurunkan harga. Tadi katanya maksimal di 10.000. Terima kasih Pak Dede. Mungkin kita ke Pak Bayu lagi nih terkait dengan tadi sempat disampaikan mungkin alternatif mengganti kedelai. Tadi Anda sudah misalkan bisa kacang hijau dan juga lain-lainnya. Sementara Pak Dede tadi menyampaikan bahwa tidak akan gurih jadi hasilnya. Bagaimana? Beda taste-nya. Seperti apa tanggapan Anda Pak Bayu?
Ya, memang itu bisa menjadi salah satu sumber ya pengganti kedelai gitu ya untuk bahan baku tahu maupun tempe. Tetapi tadi saya sampaikan tesnya itu berbeda. Gitu. Tesnya berbeda dan biasanya konsumen di Indonesia itu adalah kalau sudah cocok dengan satu hal dia akan seperti itu gitu ya. Jadi mereka kalau ada hal yang agak berbeda sedikit, walaupun itu sama-sama tahu atau tempe itu mereka tidak akan suka gitu. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin harus diperhatikan bahwa mungkin dengan substitusi kedelai dengan kacang koro atau kacang hijau itu mungkin juga bisa menjadi salah satu alternatif pengganti kedelai. Tetapi juga harus dibiasakan. Dalam hal ini adalah mungkin tesnya akan berbeda. Nah ini juga harus disampaikan. Gitu. Baik Pak Bayu, kalau kemarin saya sempat berbincang juga dengan pihak BNPB dan juga BMKG bahwa di Indonesia sendiri ini musim hujan ini sudah masuk musim transisi dan musim hujan banyak yang delay di berbagai daerah begitu ya. Ditambah lagi El Nino. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa yang harus masyarakat khususnya petani ini menerapkan agar mungkin untuk tanaman kedelainya bisa bertahan atau bisa panen dengan sukses? Ya, memang seperti yang saya sampaikan kalau terkait dengan cuaca gitu, cuaca dan iklim ini kan sangat spesifik lokasi ya, Mbak Aya dan Mas Taufik. Jadi memang harus informasi terkait dengan prediksi cuaca itu harus sampai pada level di desa atau lahan. Artinya apa? Ya harus spesifik lokasi di situ. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi. Artinya apa? Nanti kalau misalnya informasi bulan depan musim hujan, berarti informasi itu adalah spesifik di lokasi tersebut. Sehingga ini akan membantu petani apa yang harus dilakukan, termasuk petani-petani kedelai gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Gitu ya. Kalau saat ini memang informasi terkait dengan cuaca itu kan masih bersifat general. Artinya adalah di lokasi itu akan disamakan. Gitu ya. Padahal jarak 2-3 km ini kondisinya akan berbeda. Nah itu yang harus menjadi perhatian kalau kita bicara bagaimana membantu petani supaya produktivitasnya naik dan tidak terjadi gagal tanam maupun gagal panen. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu selaku pengamat klimatologi lingkungan dan Pak Dede selaku produsen tahu atas perbincangan kita pagi hari ini. Kita berharap ya cuaca Indonesia juga membaik juga dan mungkin kedepannya harga dari ini ya kedelai, untuk kedelai ini bisa lebih stabil lagi agar teman-teman produsen tahu ini bisa lebih ini ya lebih aktif kembali lagi dalam, apa namanya menjual dan juga apa namanya demand masyarakat ini terpenuhi dengan baik begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Salam sehat.